Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2020. Dan di bulan ini kita akan merayakan dua peristiwa penting, yaitu kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu saya rindu membagikan sebuah renungan singkat bagi kita dengan judul Penolong yang Lain. Saya ambil dari bacaan Yohanes pasal 14 ayat 15-17. Saya akan baca bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Yohanes menuliskan peristiwa ini ketika menjelang kematian Tuhan Yesus, di mana ini tertulis dalam Yohanes pasal 14. Dan ketika itu Tuhan itu memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa nanti setelah Tuhan mati dan bangkit pada hari ketiga, dia akan naik ke surga, dia akan pergi ke rumah Bapa, dan dikatakan dia akan menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika dia naik ke surga, dia akan meminta Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama, apa arti penolong yang lain? Saudara terkasih, dalam bahasa asli Perjanjian Baru yaitu bahasa Yunani dipakai kata alon parakleton dari bentuk nominatif alos dan parakletos. Nah, parakletos itu artinya adalah seorang perantara, seorang pendamping, seperti seorang advokat yang mendampingi kliennya, seorang pembela. Dalam bahasa Inggris dikatakan intercessor atau comforter atau advocate. Jadi penolong yang lain dalam ayat 17 dikatakan siapa itu? Yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu sebagai penolong kita, pembela kita dari tuntutan, dari dakwaan si iblis, si jahat yang diberikan kepada kita. Dan dikatakan penolong yang lain. Kata yang lain ini menggunakan kata Yunani alos. Dalam bahasa Yunani ada dua pengertian yang lain, yaitu alos dan heteros. Perbedaannya di mana? Alos ini artinya yang lain tetapi jenisnya sama. Jadi ketika Tuhan katakan penolong yang lain itu berarti pribadi Allah yang lain, itu Roh Kudus, dengan kualitas kuasa yang sama dengan yang dimiliki oleh Yesus. Pribadi yang lain tetapi kuasanya sama. Dan kalau dipakai kata heteros itu artinya yang lain dengan jenis yang berbeda. Itu sebabnya kita mengenal istilah heterogen, berbeda jenis. Saudara, jadi membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Karena ada banyak pemahaman orang yang berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya seperti kuasa, sebuah penjelmaan dari kuasa, seperti angin dan sebagainya. Jadi bukan pribadi, tapi Alkitab jelas mengatakan Roh Kudus itu adalah pribadi. Ada banyak bukti-bukti dari Alkitab yang menunjukkannya, yang akan saya jelaskan nanti di renungan-renungan yang akan berikutnya. Dan kemudian apa pekerjaan penolong yang lain? Saudara, dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara, Paulus menuliskan firman ini di dalam Roma pasal 8 ayat 26 itu dalam konteks orang Roma yang mengalami penderitaan, bahkan mereka mengalami kematian ketika mereka didapati beriman kepada Yesus. Itu sebabnya di bagian lain dikatakan kalau orang-orang di Roma itu berseru kepada nama Tuhan maka diselamatkan. Karena kata berseru di situ mengandung konsekuensi kematian. Jadi orang di Roma ketika berseru Tuhan itu bukan hanya lip service, tetapi bukti iman yang nyata di mana mereka berani menanggung risiko kematian sekalipun orang-orang yang punya iman seperti itu yang diselamatkan. Jadi bukan sekedar berseru. Saudara terkasih, dikatakan Roh itu yang akan membantu kita, orang-orang percaya, ketika kita tidak kuat lagi untuk mengungkapkan segala masalah kita, segala beban di hati kita. Roh itu yang akan membantu kita
mengucapkan doa yang tidak terucapkan kepada Allah. Dikatakan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dalam bahasa aslinya dikatakan dia akan menyertai kamu di segala zaman. Oleh sebab itu, penolong yang lain yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita orang percaya, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, memeteraikan kita. Oleh sebab itu, saya percaya kita semua orang-orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menerima kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan, sebagaimana yang Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Saudara terkasih, mari ketika kita menyambut memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga, dan kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus, mari kita buka hati kita sungguh-sungguh, biarkan Roh Kudus dalam hati kita ini berkarya dalam hidup kita, menghadapi setiap situasi sulit, masalah dalam hidup kita apapun itu. Kalau selama ini kita mungkin meragukan karya Roh Kudus, mari kita bertobat minta ampun kepada Tuhan. Biarkan Roh itu yang menjadi penolong kita, karena Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia Immanuel yang tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Saya berharap, saya berdoa supaya saudara semua diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu, jangan biarkan iblis menggoda kita, mendakwa kita. Minta dan bergantunglah kepada Roh Kudus, penolong yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.